Mungkin sebelum apa namanya kita sesi tanya jawab, mohon izin. Kebetulan kami juga eh, mengundang Umu Fadil. Mudah-mudahan juga hadir di sini. Insya Allah barangkali bisa sharing kepada kami, mungkin barangkali bercerita untuk menguatkan orang tua. Begitu barangkali Umu Fadil dapat sharing juga pada kita bagaimana perasaannya ketika kuliah di Malaysia dan bagaimana rasanya sebagai orang tua untuk merekomendasikan Ananda untuk studi di Malaysia. Barangkali Umu Fadil eh, bisa memberikan sedikit cerita Nah, Ustaz. pada kita. Oh, Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum, Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa haluk ya, Alham- Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Anda khair. Masya Allah. Bisa jumpa lagi dengan Umu Fadil di Zoom meeting ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Izin Pak, apa ya, Ustaz? Naam, khair, Umu. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya mulai, Abu dan Umu, izinkan saya menceritakan sedikit. Umu Fadil ini salah satu wali murid kita di Al Wildan Islamic School dan Ananda ini merupakan Ananda angkatan pertama yang tadi saya perlihatkan fotonya dan salah satu Umu yang berani merekomendasikan Ananda untuk studi di Malaysia. Jadi mungkin kita dengarkan sedikit sharing dari beliau bagaimana perasaannya ketika Ananda sekarang kuliah di Malaysia. Barangkali Umu bisa sharing sedikit, Nah, mungkin Ustaz. perkenalan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umahat, wa Aba, wa Ustadz, Pak Agus, Bu Ellen semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebelumnya, Ana ucapkan jazakumullah khair ya kepada Ustadz Anton yang telah mengundang Ana untuk hadir di parent sharing pagi ini. Dan juga jazakumullah khair kepada LSIM ya atas perhatian dan effortnya untuk selalu membersamai anak kami di Malaysia. Gitu ya. Perkenalkan, Ana Ike Umu Fadil. Fadil ini adalah mahasiswa UTM jurusan Computer Science atau Software Engineer angkatan 2022 dan Ana juga Umu Izan yang saat ini kelas 12. Jadi Ana hadir sebagai dua identitas nih Ustaz ya, sebagai alumni dan sebagai wali Iya, santri iya. juga, Masya Allah. Insya Allah. Sebagai orang tua ya, anak kira fase deg-degan itu atau cemas itu sudah selesai pada saat sudah proses hamil dan melahirkan ya. Ternyata belum selesai Ustaz. Fase itu ternyata belum Insya Allah. seberapa saat kita tiba di fase mencarikan sekolah untuk anak kita, betul ya? Masya Masya Allah. Allah ya, jadi terlebih setelah mereka lulus SMA, mencari kampus terbaik untuk jenjang pendidikan S1 atau bachelor ini ternyata membutuhkan challenge yang lebih besar lagi gitu ya. Perasaan itu kami rasakan juga 2 tahun lalu dan kembali kami rasakan tahun ini untuk anak kedua kami begitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan izin Allah, Fadil yang memang kurang tertarik ya untuk kuliah di Indonesia pada saat itu, terwujud ya atas izin Allah dan bantuan Alwi dan juga LSIM, terwujud cita-cita Fadil untuk kuliah di Malaysia begitu. Terus terang saat itu, kenapa kami memilih mendaftarkan Fadil ke UTM melalui LSIM? Karena keterbatasan ilmu kami, betul yang seperti Ustadz Anton diceritakan, Pak Agus ceritakan. Jadi kami sendiri juga tidak tahu ya kami gimana cara nyekolahkan. Apalagi itu angkat pertama ya Ustadz ya, angkatan Betul. pertama. Jadi belum banyak seperti sekarang. Udah Alhamdulillah, Masya Allah udah flowingnya udah bagus ya Alhamdulillah. Pada saat itu kami juga bagaimana caranya biar anak itu bisa kuliah di Malaysia ya kami tidak paham gitu kan. Dan sejujurnya pada saat itu pun juga ada ya wacana-wacana tentang lembaga yang lain atau ada juga orang tua yang mengusulkan daftar sendiri aja bisa kayak gitu ya. Tapi eh, kami teringat slogannya buat anak kok coba-coba gitu ya. Jadi akhirnya buat anak kok Masya coba-coba Allah. gitu ya. Akhirnya kami pilih ya udahlah yang pasti-pasti aja bismillah yaitu LSIM yang jelas koneksinya dengan Alwildan. Terus terang pada situ kenapa kami pilih LSIM karena masih terhubung dengan Alwildan ya di mana kita semua sudah tahu ya bagaimana Ustadz Anton dan Alwildan ya kredibilitasnya dalam membimbing anak-anak kami, membersamai anak kami selama 3 tahun, 6 tahun, Masya Allah gitu. Dan Ana cerita juga Ustadz pada saat itu tuh menunggu pengumuman UTM tuh agak lama ya.
Kami tuh agak gelisah waktu itu Ana lagi di Abu Dhabi ya. Jadi eh, yang lain udah pengumuman, UTM tuh belum pengumuman gitu. Ini Fadil keterima apa enggak gitu ya. Karena belum dapat kampus nih ya. Alhamdulillah, Masya Allah ternyata tanpa memberitahuan kepada kami, Bu Ellen ini Masya Allah dengan inisiatif pribadinya, Bu Ellen itu memasukkan nilai Fadil ke kampus-kampus lain. Masya Jadi Allah. malah Fadil waktu itu pertama keterima di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Jadi kami aja nggak tahu kalau Fadil daftarin di sana, Masya Allah. Ibu, Fadil keterima kalau di UKM gitu kan, bagaimana gitu. Oh gitu Bu Ellen, Alhamdulillah. Tapi kami waktu itu ya udahlah merasa agak sedikit tenang ya. Tapi Papa Fadil, Abu Fadil menyarankan ya udah kita sabar dulu aja untuk menunggu UTM karena Fadil kan pengennya emang teknologi ya, komputer gitu ya. Alhamdulillah. Terus kemudian akhirnya keterima lah gitu ya. Nah, saat keberangkatan ke Malaysia, kami pun ikut mengantar ditemani Pak Agus, Kak Odi, Ustadz Anton ya saat itu Alhamdulillah. Kami juga bisa melihat langsung, Masya Allah, ke LG Residence ya tempat Fadil akan stay di sana. Intinya Mahat, wa Aba, kami orang tua cuma duduk diam aja di sana. Semua udah diurus. Semua udah diurus sama Kak Odi, sama tim dari LSIM gitu ya. Kami tinggal jalan-jalan kayaknya malah orang tua nih ya. Malah ikutan makan di kampus sana gitu ya. Alhamdulillah. Dan Ustadz ada satu hal yang mungkin Ustadz belum tahu nih. Ana mau cerita nih. Alhamdulillah Boleh, ya. boleh Ana sampaikan kepada Bu Ellen yang juga hadir mungkin hari ini. Jazakumullah khairi atas kejadian yang barusan terjadi beberapa bulan lalu ya. Jadi qadarullah Fadil tuh sempat sakit Ustadz, muntah dan diare gitu ya. Jadi Fadil ini satu apartemen udah nggak ada temennya, udah pada mudik karena libur panjang 3 bulan, dia sendiri di apartemennya. Waktu itu Fadil sakit dan udah terdengar lemas sekali gitu. Ana minta Fadil untuk apa ke klinik ya, ke klinik di UTM tuh kan alhamdulillah mahasiswa bisa ke klinik gratis ya. Ada klinik di sana, mahasiswa bisa ke sana untuk gratis. Alhamdulillah Fadil sudah diinfus ya. Terus kemudian kembali ke apartemen. Nah, cuman pas malam sekitar jam 6 tuh Fadil udah nggak ada kabar tuh Ustadz. Nggak ada kabar, di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibaca gitu ya. Bahkan centangnya udah ganti centang satu ya. Sebagai ibu tentu anak gelisah ya karena muntah dan diare ini kan bisa berakibat fatal ya jika tidak ditangani dengan serius gitu. Pikiran anak itu udah kemana-mana ya sama abunya ya. Anak coba hubungi teman-teman Fadil karena Om. Fadil sendirian di apartemen, temennya udah mudik, Ana coba telepon ke klinik, intinya gini, Ana teringat ada grup orang tua yang di dalamnya masih ada Bu Ellen, Pak Agus, semua Kak Odi ya, Masya Allah, Alhamdulillah, betul. Di dalam grup itu, kita sampai sekarang masih ada grup itu, grup orang tua murid bersama LSIM gitu ya. Ana sampaikan nih kalau Fadil sakit, Ana butuh cari Fadil nih gimana sekarang keadaannya. Dan Bu Ellen, Masya Allah, Tabarakallah membantu kami bahkan menghubungi pihak UTM. Bahkan yang bikin anak emes pada saat itu wakil di direktoratnya langsung bahkan mencari Fadil gitu. Jadi sampai sebegitunya lah gitu ya perhatian mereka ya. Walaupun Alhamdulillah besoknya ya Fadil kaget ya bangun-bangun WhatsApp-nya udah rame. Mama. Masya Allah. Iya, ternyata dia tertidur ya karena memang lemas kita udah minum obat ya tertidur. Jadi ya itulah orang tua ya Ustadz. Kalau pada saat jauh gini ya, selain kita titipkan pada Allah ya, kepada siapa lagi ya? Kadang kita butuh bantuan juga karena tidak secepat itu bisa langsung nyampe Malaysia melihat kondisi anak kita gitu. Ya Alhamdulillah itu yang sharing bisa Anak sampaikan. Sekali lagi, Ana cuman sampaikan kepada Umahat dan Abah di sini, Ana paham kondisi deg-degannya gitu ya. Tapi satu hal yang terlepas dari semua ikhtiar kita ya, jangan lepas kita berdoa untuk anak kita gitu. Satu yang Ana dan suami Ana selalu tekankan pada anak-anak yaitu ifadillah hayat fatka itu Ustadz. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Dan ini satu yang membuat kami kenapa kami akhirnya memilih Fadil kuliah di UTM gitu di Johor Malaysia gitu. Jadi semoga kita tidak sedang hanya mencari kesuksesan dunia, tapi juga tujuan akhirnya justru malah mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama di surga Allah kelak. Itu aja Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Maaf kalau jika Allah. kurang berkenan ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khair umur. Ana terus terang merinding ini Ana Masya baru Allah dengar ceritanya ini. Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khair Fadil. Masya Allah. Ana sangat senang sekali. Nah inilah yang menjadi kebanggaan kami, senangnya kami ketika kami mendapatkan informasi yang seperti ini. Ini yang sebetulnya kami tekankan
Bahkan kami, sebagaimana Pak Agus sampaikan di awal tadi, untuk bekerja sama dengan Al Wildan ini tidak mudah. Tentu kami sangat selektif sekali. Dan kami merasa tanggung jawab itu besar sekali yang ada di kami. Makanya rekomendasi untuk kami pun rasanya perlu dipertimbangkan lebih dalam. Tapi begitu bekerja sama dengan Pak Agus dan Mbak Ellen, kami merasa jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang dan jauh lebih senang. Alhamdulillah tadi disampaikan dengan Umu Fadil, sangat lengkap dan jelas sekali pengalamannya karena angkatan pertama. Dan kami mohon izin, Ananda Fadil ini yang kami sebutkan di awal tadi. Jadi Ananda ini mendapatkan penghargaan dari Rektorat Universitas Teknologi Malaysia, Ananda Fadil Raihan Gunawan. Walaupun tadi sempat sakit, tapi sakitnya dibayar dengan GPA-nya jadi 3,88. Jadi alhamdulillah, proud of you, Fadil Raihan Gunawan. Insya Allah kami semua bangga terhadap antum dan pencapaiannya, dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan kepada adik-adik kelasnya dan teman-teman yang lain. Terima kasih Umu Fadil. Kalau boleh tahu, Ananda Fadil sekarang semester berapa ya, Semester 4, Ustadz. Oh, semester 4. Nah, Targetnya kira-kira selesai harusnya berapa Mas. lama lagi? Anda ingat kata-kata Abu Fadil ya waktu meninggalkan Ananda di Malaysia, Mas, Eh, lulus tepat waktu, oke? Adiknya banyak, adiknya banyak, jadi harus giliran. Oh, Masya Allah. Nah, Ustadz, semoga Allah mudahkan, Ustadz. Amin, 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 amin. Insya Allah. Ana yakin kalau Fadil, insya Allah amanah. Amin, Dan amin. Allah mudahkan. Amin. Bersih Baik, berjuang, Ustadz. Alhamdulillah, Insya Allah. betul. Kenapa Ana tanya begini? Impian kami itu kalau kemarin Ana menghadiri acara convocation ceremony dengan UUM, tapi menyaksikan convocation dan dinner partnernya untuk apa namanya mahasiswa yang mungkin bukan Alwildan. Nah, Ana bermimpi next agenda Ana bisa menghadiri convocation anak-anak Alwildan insya Allah. Yang pertama Fadil. Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Umu Fadil atas sharingnya, dan jujur sharing ini sangat lengkap dan menenangkan jiwa kami sebagai lembaga Al-Wildan Islamic School, ditambah lagi menenangkan wali murid yang lain. Sehingga mudah-mudahan kekhawatiran yang dirasakan Umu Fadil 2 tahun lalu, yang saat ini dirasakan juga oleh orang tua, terjawab. Kalau menurut Ana, kalau Umu Fadil dulu kekhawatirannya itu karena nggak ada contohnya, karena yang angkatan pertama. Ana teringat Umu Fadil dulu pernah ngontak Ana bertanya tentang bagaimana Ananda, itu saat Ana sedang di Saudi kalau tidak salah ya Umu Fadil ya. Saat itu Ana juga berdoa, sambil berdoa di Masjidil Haram, ya Allah semoga dimudahkan Ananda Fadil. Nggak lama dari sana Ana mendapatkan informasi, alhamdulillah Ananda diterima di UTM gitu. Jadi kami sangat senang sekali, dan alhamdulillah sekarang banyak contohnya yang dijelaskan oleh Umu Fadil tadi sangat lengkap sekali, dan kami merasa bersyukur Ananda saat ini survive, bisa bersaing dengan mahasiswa dari seluruh dunia, dan Ananda bisa mendapatkan peringkat terbaik begitu. Mudah-mudahan terus konsisten dan cepat bisa menyelesaikan studinya. Baik, Abu dan Umu sekalian, mungkin barangkali itu sharing dari Umu Fadil, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Anda persilakan kembali barangkali kepada Pak Agus dan Bu Ellen, barangkali ada ingin ditambahkan, dipersilakan.